At-tarbiyah adalah minhah rabbaniyah. Kalau kita semangat melaksanakan ini, kemudian keluarga kita semangat, masyarakat semangat untuk terus meningkatkan kualitas ruhiyahnya, kualitas akliyahnya, intelektualnya, wawasannya, juga terus memerhatikan kesehatannya sehingga fisiknya tampil prima, maka ini insya Allah akan menghantarkan kepada kemajuan umat, kejayaan umat. Dan karena itu tarbiyah yang seperti ini adalah merupakan minnah ilahiyah, merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib disyukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Ayyuhas shaimun was shaimat wal mu'takifun wal mu'takifat, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya nantinya dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah dengan semangat dan keistiqomahan kita melaksanakan salat subuh berjamaah seperti ini, kita terus jaga, rawat, semangat bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi di luar Ramadan pun kita semangat memakmurkan rumah-rumah Allah dengan salat subuh berjamaah ini. Maka insya Allah surga itu akan menanti kita. Karena kalau ingin melihat ciri-ciri sifat ahli surga, kata Nabi, adalah diantaranya orang-orang yang semangat melaksanakan sholat subuh. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Dalam hadis sahih Nabi menyampaikan, barang siapa yang semangat rajin sholat al-bardain. Al-bardain itu adalah subuh dan asar. Dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Disebut al-bardain. Al-bardain itu artinya dua dingin. Karena kalau musim dingin, subuh itu terasa sekali di negara Arab itu. Begitu pula ketika masuk waktu sholat asar, itu sudah mulai lagi rasa dingin. Maka disebut al-bardain. Maka insya Allah kalau kita jaga semangat istiqomah sholat subuh seperti ini, maka insya Allah kita semuanya nantinya akan dimudahkan Allah memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tema kajian kita kali ini adalah tarbiyah adalah dakwah yang efektif. Tarbiyah yang merupakan sebuah ikhtiar untuk mendidik kita
menjadi orang-orang yang paripurna dalam semua sisinya. Fisiknya prima, kemudian rohnya hidup, ruhiyahnya, kemudian wawasan pengetahuannya juga benar-benar memiliki wawasan pengetahuan yang paripurna. Semua sisinya dicoba untuk terus dibangun sehingga ia tampil menjadi manusia yang paripurna, keterpaduan dalam semua sisi untuk dilakukan penguatan, sehingga ada penguatan ruhiyahnya, penguatan intelektualnya, penguatan fisiknya. Karena itulah yang ada pada diri manusia. Manusia itu terdiri dari roh, lalu badan, lalu akal. Ketika tiga sisi yang ada pada unsur manusia itu ditingkatkan kualitasnya secara kontinu dan terpadu, maka tarbiyah yang seperti ini adalah merupakan dakwah yang sangat efektif. Dan at-tarbiyah adalah minhah rabbaniyah. Kalau kita semangat melaksanakan ini, kemudian keluarga kita semangat, masyarakat semangat untuk terus meningkatkan kualitas ruhiyahnya, kualitas akliyahnya, intelektualnya, wawasannya, juga terus memerhatikan kesehatannya sehingga fisiknya tampil prima, maka ini insya Allah akan menghantarkan kepada kemajuan umat, kejayaan umat. Dan karena itu tarbiyah yang seperti ini adalah merupakan minnah ilahiyah, merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib disyukuri. Sehingga nikmat ini harus benar-benar kita maksimalkan, kita kejar, kita upayakan, kita ikhtiari. Inilah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang tadi saya baca, surat Ali Imran ayat 164. Bagaimana tarbiyah yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap masyarakat waktu itu, terhadap kaumnya waktu itu, mampu mengangkat mereka, menyelamatkan mereka dari berbagai macam kesesatan. Bapak Ibu coba perhatikan ayatnya. Bagaimana kehadiran seorang murabbi, kehadiran seorang dai, kehadiran seorang rasul, kehadiran seorang yang mengajak kepada Allah, mendekatkan kita kepada Al-Quran, membersihkan jiwa kita, mengajarkan kepada kita wawasan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Itu merupakan minnah ilahiyah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia, nikmat kepada orang-orang mukmin. Apa bentuk nikmatnya itu? Karunianya itu, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika diutus di tengah-tengah mereka ada seorang rasul. Yang rasul itu dari kalangan mereka sendiri, bukan dari malaikat, bukan dari makhluk yang lain, bukan dari negara lain, tapi ada di antara penduduk negeri itu, ada di antara penduduk yang tinggal di perumahan itu, seseorang yang begitu semangat mengajak kepada kebaikan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka.
Makanya Bapak Ibu, ini artinya apa? Kehadiran Rasul yang sekarang Rasul gak ada. Siapa yang melanjutkan perjuangan Rasul adalah para ulama, para kiai, para da'i, para ustadz. Kehadiran seorang ustadz, kehadiran seorang murabbi di tengah-tengah masyarakat yang melanjutkan misi estafeta dakwah Rasul itu merupakan nikmat. Bapak Ibu, kalau itu merupakan nikmat, harusnya didukung apa diusir? Didukung apa dibenci? Tentunya kita harusnya wajib bersyukur. Kalau ada orang mengajak kepada kebaikan, ada seorang dai yang semangat menunjukkan kita kepada jalan kebenaran, itu merupakan nikmat Allah. Biasanya Bapak Ibu, nikmat ini akan terasa dan kemudian kita menyesal kalau sudah dainya meninggal dunia, ustadznya meninggal dunia. Baru terasa, ya Allah, dulu ketika masih hidup saya kok jarang mengambil ilmunya. Baru terasa nikmat itu hilang. Oleh karena itu, kehadiran seorang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, kehadiran seorang yang melanjutkan misi Nabi, mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebenaran, ini harus disyukuri karena ia merupakan minnah ilahiyah. Allah sendiri yang katakan, laqad mannallah, sungguh benar-benar Allah telah memberikan nikmat karunia. Karena kehadiran mereka ini Bapak Ibu menyelamatkan. Makanya Nabi SAW sudah mengingatkan, kalau di tengah-tengah masyarakat itu nggak ada orang yang mengajak kepada kebaikan, nggak ada yang membina, nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang berdakwah, itu sudah alamat kebinasaan dan kehancuran masyarakat itu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Pilihannya itu hanya ada dua. Engkau semangat mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, semangat berdakwah, yang itu pasti akan menghantarkan kepada keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan. Atau apa kata Nabi? Kalau engkau tinggalkan, gak ada yang semangat mengajak kepada kebaikan, gak ada yang semangat berdakwah, apa kata Nabi? La yushakannallahu ayyab'atha 'alaikum 'iqaba. Atau Allah akan mengirim kepada kalian iqab, siksa, bencana, malapetaka. Yang apa? Yang akan menjadikan kehidupan kemudian jauh dari rahmat, dari barokah. Bahkan akan sampai pada titik kritis. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Allah akan mengirimkan kepada kalian iqab, bencana yang meliputi semuanya, dan kemudian kalian akan sampai pada titik kritis, kalian merengek-rengek, menangis, berdoa kepada Allah, tapi tidak pernah dikabulkan. Na'udzubillah. Inilah bahayanya ketika kemudian tidak ada yang semangat untuk mengajak kepada kebenaran. Maka izba'atsa fihim rasulah, ketika ada di tengah-tengah kalian, ketika ada di tengah-tengah masyarakat seorang rasul. Sekarang tidak ada rasul, seorang dai, seorang murabbi min anfusihim, dari kalangan mereka. Maka ini merupakan nikmat Allah yang wajib disyukuri. Apa yang dilakukan Rasul di tengah-tengah umatnya? Pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah, mengajak untuk cinta kepada Al-Quran, mengajak untuk semangat mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, mengajak untuk bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Al-Quran.
Dan momentum Ramadan seperti ini adalah diantaranya Syahrul Quran. Ini kesempatan emas untuk meningkatkan interaksi dan keakraban kita dengan Al-Quran. Jadi mengajak kepada Al-Quran, itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Diajak masyarakat untuk memahami Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Makanya Bapak Ibu hafizakumullah, Anas ibnu Malik itu pernah mengatakan, kana rajulu minna, dahulu di tengah-tengah kami, kalau ada seseorang begitu bagus bacaannya, hafalannya, menghafal bagus bacaannya, dan mampu menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran saja, 2 surat saja dari 114 surat, jadda fina katanya, maka orang itu hebat, termasuk hebat di antara kami. Jadi mereka benar-benar disemangati oleh Nabi untuk benar-benar menjadi ahlul Quran, cinta Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Inilah yang kemudian menjadikan mereka menjadi generasi terbaik. Karena siapapun, keluarga siapapun, masyarakat manapun, bangsa manapun, kalau benar-benar semangat mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran, semangat membacanya, semangat menghafalnya, semangat mentadaburinya, semangat mengamalkan Al-Quran, semangat mengkondisikan keluarganya untuk cinta Al-Quran, semangat mendidik anak-anaknya menjadi penghafal Quran, maka inilah manusia terbaik, keluarga terbaik. Dan itulah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang semangat belajar, membaca, menghafal, mempelajari Al-Quran, dan wa'allamah. Wa'allamah itu mengajarkan Al-Quran, mengajak masyarakat untuk cinta Al-Quran, mendidik anak-anaknya menjadi ahlul Quran. Kalau dia kebetulan punya dana, dengan dananya dia mensupport penghafal Al-Quran. Kalau dia punya fasilitas, dia memfasilitasi masyarakat untuk cinta Al-Quran. Inilah manusia terbaik, keluarga terbaik, generasi terbaik. Maka di antara tugas Rasul, yatlu alaihim ayati, membaca kepada mereka ayat-ayat Allah agar mereka menjadi ahlul Quran. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Para ulama menggambarkan para sahabat itu mereka menjadi al-jail al-Quranil farid. Mereka adalah generasi Quran unik. Dan inilah Bapak Ibu yang kemudian menjadikan mereka menjadi hebat. Coba baca sejarah sirah nabawiyah, bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum Nabi mentarbiyah mereka, mengajak mereka dengan Al-Quran, mendekatkan mereka kepada Al-Quran. Apa yang terjadi? Mereka menjadi masyarakat apa? Jahiliyah. Dalam bahasa ayat ini, ayat 164 surat Ali Imran yang tadi kita baca, dibahasakan wa in kanu min qablu, mereka sebelumnya, sebelum Nabi mentarbiyah mereka, min qablu la fi dhalalin mubin, benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kesesatannya itu kelihatan, menjadi fenomena. Dan Allah membahasakan la fi dhalalin mubin menggunakan redaksi isim nakirah dhalalin, yang itu memiliki makna variatif dan banyak. Berarti apa? Mereka sebelum Nabi mentarbiyah mereka, mendekatkan mereka kepada Al-Quran, apa? Mereka
dulunya adalah orang-orang yang sesat akidahnya. Makanya Bapak Ibu, di sekitar Ka'bah diriwayatkan ada berapa banyak berhala. Mereka menyembah berhala. Konon sampai ada 360 berhala di sekitar Ka'bah itu. Masing-masing keluarga juga punya berhala. Dan berhala yang paling besar, dedengkotnya, mbahnya itu 3. Kata Allah dalam surah An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Al-Lata, Mana, Uzza, ini berhala paling besar. Mbahnya, dedengkotnya berhala. Kemudian di bawah itu ada banyak berhala-berhala yang lain. Tadinya mereka seperti itu. Lalu datanglah Rasulullah SAW, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mentarbiah mereka berubah menjadi ahlu tauhid. Apa yang terjadi dengan kesesatan kehidupan rumah tangga mereka? Coba baca Al-Quran menceritakan sebagian kisah atau sebagian gambaran tentang kesesatan dan kezaliman jahiliyahnya kehidupan keluarga mereka. Di antaranya Bapak Ibu, mereka itu dulu yang namanya pernikahan itu nggak ada nilainya, semaunya. Kawin cerai itu biasa. Bahkan kawin berapapun itu biasa. Sampai pada tingkat anak itu boleh mewarisi istri, bekas istri orang tuanya, bapaknya. Sampai wa anta jma'u bainal ukhtain, kata Allah. Termasuk diantaranya 2 kakak beradik perempuan dinikah itu biasa. Jadi fenomena sosialnya luar biasa. Bahkan kita baca di dalam Al-Quran ada istilah apa? Orang jahiliyah itu, mereka masyarakat jahiliyah, wa'dul banat. Mereka berkeluarga tapi ketika dikaruniai anak perempuan senang apa? Benci. Benci. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, kata Allah, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Apabila diberitakan berita gembira, di antara mereka dikaruniai anak perempuan, dhalla wajhu muswadda, justru malah mereka semakin marah, enggak suka. Wa huwa kadzib, benci. Makanya muncullah fenomena waktu itu yang disebut dengan wa'dul banat, yang disinggung Allah dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ingat, nanti kalian yang berlaku jahat sampai mengubur hidup-hidup bayi perempuan kalian, nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Sampai seperti itu, wa'dul banat. Jadi mereka melecehkan perempuan, dianggap membebani keluarga. Nah, inilah Bapak Ibu yang terjadi. Dhalal, kesesatan dalam kehidupan sosial, kesesatan dalam kehidupan rumah tangga. Maka begitu Rasulullah SAW datang mentarbiah mereka, membawa Al-Quran, apa yang terjadi? Kaum perempuan yang pada masa jahiliyah dilecehkan, ada perlakuan diskriminatif, dimuliakan. Keluarga, pernikahan, kehidupan keluarga dibahasakan Allah dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat erat, kuat, sakral, mulia. Perempuan diangkat derajatnya, dari tadinya dilecehkan, sejak lahir sudah mau dimusnahkan, dikubur hidup-hidup, na'udzubillah. Maka kemudian dengan Al-Quran, yatlu alaihim ayati, dimuliakan kaum perempuan. Bahkan sampai ada di dalam Al-Quran, ibu-ibu, ada surat apa, Bu? Surat An-Nisa. Ada lagi surat Maryam. Ada bapak-bapak surat Ar-Rijal. Surat laki-laki ada nggak? Nggak ada surat laki-laki. Allahu Akbar. Inilah hadza wal Islam. Inilah Rasulullah SAW. Inilah pentingnya tarbiyah. Yatlu alim ayati, mengangkat derajat kaum wanita, mengangkat kehidupan keluarga.
Maka kalau ada keluarga yang semangat tarbiyah, maka insya Allah keluarga ini akan cepat dan bisa mendekati kepada keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yatlu alaihim ayati. Di dalam surat Al-Maidah ayat 15, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bagaimana pengaruh Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam mentarbiyah masyarakatnya, kaumnya, untuk didekatkan kepada Al-Quran. Bagaimana pengaruhnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian nur wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata, yang jelas. Apa pengaruhnya? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim wa yahdihim ila siratal mustaqim. Yaitu wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Pengaruh dari Al-Qur'an ini mampu mengeluarkan mereka dari zulumat, beragam kezaliman, kepada cahaya Islam. Maka ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Rasulullah SAW tadi juga menjamin, kalau ada seseorang, kalau ada keluarga, kalau ada masyarakat atau bangsa benar-benar dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, itu jaminan pasti mulia, pasti bahagia, pasti hidupnya berkah. Itu jaminan. Wa innahu la dzikrul laka wali qaumika fasawfa tus'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu Bapak Ibu la dzikrul laka. Artinya la dzikrul laka, kata para ulama tafsir, la syarafun laka. Al-Qur'an itu syaraf, kemuliaan. Jadi kalau bangsa ini ingin mulia, punya wibawa, harisma, masyarakatnya harus semakin dekat dengan Al-Qur'an. Dan ini tidak bisa bim salah bim. Orang nggak bisa begitu saja kemudian akrab, semangat belajar Al-Quran, nggak bisa. Perlu ada yang menuntun, perlu murabbi, perlu ustadz. Dulu Rasulullah SAW yang mengajari itu. Nah sekarang kita harus melanjutkan semangat itu. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim, mentazkiyah hati mereka, jiwa-jiwa mereka, sehingga masyarakat yang tadinya sesat menjadi dapat hidayah. Masyarakat yang tadinya berakhlak tercela menjadi memiliki akhlak yang mulia. Masyarakat yang tadinya mudah terpicu, terprovokasi untuk perang. Dulu masyarakat jahiliyah itu masalah-masalah sepele mereka berantem, berperang. Lalu ditazkiyah jiwanya, dibersihkan jiwanya oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tampil menjadi orang yang bersaudara, padahal tadinya musuh bebuyutan. Bapak Ibu nanti baca dalam sirah Nabawiyah, ada kabilah namanya Aus dan Khazraj. Itu kabilah besar. Aus dan Khazraj ini dulu musuh bebuyutan. Bayangkan, ada dua kampung misalnya, suka berantem, suka tawuran ini, kemudian Nabi mampu menyatukan sehingga mereka menjadi bersaudara. Itu yang Allah ingatkan, di antaranya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kalian dulu ini musuh-musuhan, ada masalah sepele, satu angkat pedang, kemudian terjadi tawuran, terjadi peperangan di antara kabilah. Itu biasa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala padukan, satukan kalian di bawah panji Islam, didekatkan kalian,
diajarkan kepada kalian Al-Quran, ditazkiyah hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara, ikhwana. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Ini nggak mungkin terjadi Bapak Ibu bin Salabin kalau kemudian hatinya tidak ditarbiyah. Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di antara program unggulan Nabi, kalau dalam bahasa kita sekarang 100 harinya, pertama apa? Bangun masjid, bukan bangun rumah dinasnya. Karena apa? Nabi faham sekali masjid pusat kegiatan, dibangun masjid dulu. Dan yang kedua apa? Mentaakhikan, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kapanpun dimanapun itu sama. Masyarakat dulu juga sama, sensitif. Kadang-kadang penduduk asli dengan pendatang. Maka Nabi faham betul strateginya, dipersatukan, diukhuwahkan. Ada riwayat menyebutkan jumlah 45 orang kaum muhajirin, kemudian dipersaudarakan dengan 45 kaum ansor. Gak harus banyak-banyak, tapi dipilih tokoh-tokohnya, dipilih simpul-simpul masyarakatnya, kemudian dipersatukan, kemudian mereka menjadi damai. Ini adalah yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini gak mungkin bisa dengan begitu saja kalau tidak dilakukan pendekatan tarbiyah yang berkesinambungan. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian diantara yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mentarbiyah mereka adalah mengajarkan kepada mereka ilmu, pengetahuan, wawasan, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah, sunnah Rasulullah SAW, sehingga mereka tampil menjadi orang-orang yang memiliki wawasan, pengetahuan. Jadi apapun didasarkan pada ilmu, sehingga tampil menjadi orang-orang yang pinter, memiliki intelektual yang cerdas. Dari situ kemudian seorang mampu menyikapi apapun dengan benar. Kan yang namanya sikap mauqif itu berawal dari at-tasawwur, persepsi. Dibekali ilmu, dibekali wawasan, sehingga kalau ada masalah mampu menghadapi dengan benar. Bagaimana cara menghadapi masalah? Karena para sahabat ini kemudian banyak di antara mereka yang kemudian diutus menjadi murabbi-murabbi di banyak negara, di banyak tempat. Termasuk seperti yang Nabi pernah mengutus Mu'adz bin Jabal. Kemana Mu'adz bin Jabal diutus, Bapak Ibu? Ke Yaman. Diutus ke Yaman setelah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, dan Nabi merasa cukup bekalnya, diberangkatkan untuk pergi ke Yaman, mendakwai dan mentarbiyah masyarakat Yaman. Tapi sebelumnya dipanggil dulu Mu'adz bin Jabal. Kalau dalam bahasa kita sekarang semacam fit and proper test, dites dulu. Nanti gimana dia kalau ada masalah, menghadapi problem, menghadapi aduan seperti apa. Dipanggillah Mu'adz sebelum berangkat, kemudian disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, kaifa taqdi idza urida laka qada?" Wahai Mu'adz, bagaimana kamu akan memutuskan nanti jika ketika kamu di Yaman nanti kamu akan diadukan masalah-masalah sengketa atau apapun masalah-masalah peradilan, bagaimana kamu akan memutuskan? Ditanya oleh Nabi, ingin memastikan Rasulullah SAW bagaimana Mu'adz bin Jabal bisa menjadi murabbi yang baik, menjadi da'i yang baik sesuai dengan kriteria yang diinginkan Rasulullah SAW. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Ya Rasulullah,
saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Karena sudah diajari Nabi Al-Quran. Yatlu alaihim ayati tadi. Aku akan memutuskan dengan Al-Quran. Aku cari ayat-ayat mana yang kira-kira menjawab permasalahannya. Lalu Nabi bertanya, fa in lam tajid, kalau engkau tidak mendapatkan dalam Al-Quran solusi bagaimana? Akwi bisunnati rasulik, aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulnya, dengan sunnahmu ya Rasulullah. Aku cari, aku maksimalkan apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya hafal, apa yang saya pernah pelajari darimu. Itu yang aku akan gunakan untuk pijakan dalam memutuskan. Kalau ada perselisihan, kalau ada masalah-masalah. Lalu Nabi mengatakan lagi, fa in lam tajid, kalau engkau tidak mendapatkan dalam Al-Quran solusi, kamu tidak mendapatkan dalam hadis solusi, bagaimana kamu akan memutuskan? Ajtahidu ra'yi wala alu. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, aku akan berijtihad, bersungguh-sungguh untuk berijtihad, memaksimalkan kemampuanku. Ilmu yang pernah aku dapatkan darimu, aku akan maksimalkan dengan maksimal untuk mencari solusi. Ajtahidu ra'yi wala alu, dan aku tidak akan pernah berputus asa tentang masalah ini. Aku akan maksimalkan. Apa kata Nabi? Begitu Mu'adz bin Jabal menjawab seperti itu, faham betul tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan, apa yang dirujuk, skala prioritasnya. Kalau dalam bahasa dakwah sekarang, fiqhul aulawiyat, fikih skala prioritas dalam merujuk dalil. Begitu mendengar jawaban Mu'adz bin Jabal, Nabi langsung senang sekali. Bahkan beliau menepuk dadanya begini. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah, Nabi senang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keberhasilan taufik kepada Rasulnya, Rasul Allah, yaitu Mu'adz maksudnya. Rasulnya Rasul Allah untuk bisa memutuskan lima yurdi Rasulullah, kepada hal yang menjadikan ridho, senang Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah para sahabat. Nggak mungkin Mu'adz bisa seperti itu, faham betul seperti itu, kalau dia tidak belajar kepada Rasulullah SAW. Nabi telah mentarbiyahnya. Setelah cukup ilmunya, diutus sahabat itu ke beberapa negeri, termasuk ke Yaman, seperti Mu'adz bin Jabal. Mus'ab bin Umair sebelumnya, karena beliau lebih dulu di Mekah, diutus ke Madinah. Dialah yang berjasa membuka ladang dakwah di Madinah, yang dulunya namanya Yathrib, yang kemudian akhirnya Nabi hijrah ke Madinah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi tarbiyah itu begitu, semua sisinya. Wawasannya, karena wawasan ini penting, ilmu ini penting Bapak Ibu. Ada ungkapan begini, kaidah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu berangkat dari persepsinya. Kenapa sebagian kaum muslimin sekarang ini kalau diajak bicara tentang Islam kok malah apa? Ada yang nggak senang. Diajak bicara tentang Islam malah ada yang nggak senang. Kenapa? Karena persepsinya. Belajarnya kepada siapa juga nggak jelas. Inilah yang terjadi coba sekarang ini. Ada saudara-saudara kita diajak, padahal yang namanya al-haq al-batil itu kan jelas. Hak, kebenaran dengan kebatilan itu jelas. Sekarang ini ada sebagian orang yang kadang-kadang nggak bisa bedain antara emas dengan perak. Ada yang membaca kebatilan, dia membacanya seakan-akan itu yang benar, sementara yang benar dibaca seakan-akan itu yang batil. Sehingga ada orang Islam yang justru memusuhi
orang Islam sendiri. Ini yang terjadi. Katanya Islam, katanya sholat, puasa juga, tapi begitu diajak bicara tentang Islam, justru malah tidak senang. Ini kenapa? Ini karena tasawur, persepsi. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu berangkat dari persepsi. Makanya begitu pentingnya masalah ilmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah tadi. Di antara misi Rasul, di antara cara Nabi mentarbiyah kaumnya adalah dengan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dibekali ilmu, persepsi, pengetahuan yang benar. Kenapa? Begitu penting, karena ini nanti yang menjadi pijakan seseorang bagaimana mauqifnya menyikapi sesuatu, itu karena persepsi. Seperti sekarang Bapak Ibu, kita punya persepsi yang hampir sama, benar semuanya. Begitu datang perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir mayoritas umat Islam semuanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena faham betul ini memang perintah Allah, rukun Islam. Sehingga nggak ada yang kemudian nawar-nawar, boleh nggak saya puasanya setengah bulan saja, saya maunya 10 hari saja. Nggak ada, semuanya sami'na wa ata'na. Harusnya terhadap semua ayat Allah kan begitu, sami'na wa ata'na. Tapi terkadang tidak semuanya menyikapi ayat-ayat Allah sama. Kenapa? Karena persepsi. Makanya begitu pentingnya masalah persepsi ini menjadi dasar dalam bersikap, dalam beramal. Maka Bapak Ibu coba lihat, ayat yang pertama turun itu apakah perintah sholat? Wahyu yang pertama turun apakah perintah untuk berpuasa? Apakah wahyu yang pertama turun itu perintah bayar zakat? Tidak. Apa wahyu yang pertama turun? Iqra. 5 ayat dari surat Al-Alaq itulah wahyu ayat pertama yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan kata iqra-nya itu diulang sampai 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Loh, Ustaz, apakah masyarakat sekarang belum iqra? Sudah. Tapi iqra-nya itu bukan bismi rabbik. Membacanya, belajarnya itu bukan mengaitkan dengan nama Allah. Sehingga yang terjadi sekarang ini, banyak orang pinter kebelinger. Banyak orang pinter sekedar apa? Belajarnya untuk ya tamattu'an aklian, untuk kenikmatan intelektual saja, bukan untuk diamalkan. Ada kesenjangan antara ilmu dengan amalnya. Kenapa? Karena iqra-nya bukan bismi rabbik. Membaca iya, belajar iya, tapi tidak bismi rabbik, tidak mengaitkan dengan Allah, tidak dekat dengan Allah. Dia belajar hanya untuk belajar, kemudian selesai. Maka Indonesia ini bukan krisis orang pinter, betul? Indonesia ini banyak orang pinter, tapi banyak yang apa? Ketika pintar itu tidak mengaitkan dirinya dengan bismi rabbik tadi. Maka yang Allah perintahkan iqra bismi rabbik, jadi membacanya, belajarnya itu dengan mengaitkan dengan ismi rabbik. Maka tarbiyah itu sesungguhnya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah itu sesungguhnya untuk membentuk itu. Supaya ketika pintar itu benar-benar pintar yang kemudian mengajarkan dengan benar. Sehingga yang diajar masyarakat, keluarganya, bangsanya juga menjadi orang-orang yang pintar dengan tasawur as-sahih, dengan persepsi yang benar. Inilah tugas kita, melanjutkan estafeta perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan Nabi ketika mengajarkan itu semangat, dan kemudian orang kalau sudah benar-benar belajarnya bersumber dari Quran dan Sunnah itu nggak akan pernah merasa puas.
maka dia terus akan semangat. Dan kemudian dia akan juga melanjutkan, mewariskan untuk kemudian melanjutkan estafeta perjuangan Nabi. Semangat untuk menimba ilmu, tapi juga semangat untuk mengajarkan ilmunya. Semangat untuk belajar, tapi juga semangat untuk menularkan ilmu dan pelajaran yang baik itu kepada yang lainnya. Inilah yang kemudian disebut dengan generasi Rabbani, keluarga Rabbani, masyarakat Rabbani. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi yang terbaik itu bukan hanya yang belajar Quran saja, tetapi belajar, tapi juga menyemangati orang lain juga untuk belajar. Belajar Al-Quran, semangat membaca, menghafal, mentadabbur Al-Quran, tapi juga menyemangati anak dan keluarganya juga untuk cinta dan belajar Al-Quran. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi Rabbani, kata Allah, adalah generasi yang memadukan dua, yaitu apa? Semangat belajar, tapi juga semangat mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Semangat untuk melakukan kebaikan amal soleh, tapi juga semangat untuk mensolehkan orang lain. Inilah manusia yang paripurna. Nah, solihun li nafsihi, memiliki nilai keberguna bagi dirinya, nafi'un li ghairihi, juga memiliki nilai kebergunaan bagi orang lain. Dan itulah sesungguhnya buah dari tarbiyah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Maka kita lihat para sahabat setelah mereka belajar dari Rasulullah SAW, mereka tidak ada yang kemudian nggak ada pekerjaan diam, tidak. Mereka juga semangat mengajarkan apa yang pernah mereka terima dari Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bapak Ibu hafizakumullah, terakhir, berarti ini tarbiyah adalah masalah yang sangat penting. Maka tarbiyah itu, kata tarbiyah itu sendiri, Bapak Ibu, kata tarbiyah itu diambil dari kata robba, yurabbi. Ada juga mengaitkan dengan kata robba waw atau robba ya. Kalau diambil dari kamus bahasa Arab itu seperti itu. Mari kita lihat apa arti dari akar kata ini. Di dalam beberapa kamus, kata tarbiyah itu dari kata roba yarbu, bisa juga robia yarba, bisa juga robba yarubbu. Roba yarbu itu dalam kamus bahasa Arab artinya bertambah dan berkembang. Maka tarbiyah itu sesungguhnya untuk apa? Mengajak kita supaya bertambah ilmu kita, bertambah iman takwa kita, dan juga bertambah perhatian kita kepada pentingnya fisik kita. Maka melahirkan orang yang berbadan seger, pinter, tapi imannya benar. Jadi imannya benar, badannya seger, kemudian juga pintar. Kemudian dia juga dari akar kata robia yarba. Robia yarba di dalam kamus bahasa Arab itu apa? Artinya adalah tumbuh dari kecil menjadi besar. Tumbuh dari kecil menjadi besar. Robia yarba. Seperti orang tua mendidik anaknya. Makanya ada ayat Al-Quran di antara doa kita, Rabbi fili wali walidayya, dan seterusnya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebagaimana kedua orang tua itu mendidik, mentarbiyahku dari kecil tumbuh sampai besar. Maka tarbiyah itu seperti Rasulullah SAW lakukan, yatlu alaihim ayat wa yuzakki wa yu'allim hikmah. Itu mendidik, mentarbiyah, mendidik kita dari orang yang mungkin tidak paham apa-apa, lalu tumbuh berkembang ilmunya sehingga menjadi besar. Banyak orang-orang yang dulu tidak kita kenal, tapi dengan tarbiyah dia menjadi terkenal, menjadi besar. Banyak orang yang tadinya mungkin tidak pernah kita tahu, tapi akhirnya kita tahu, sehingga pengaruhnya menjadi besar. Maka tarbiyah ini adalah salah satu
dakwah yang efektif. Kemudian yang terakhir, dia dari kata rabba yarubbu. Rabba yarubbu. Rabba yarubbu itu Bapak Ibu hafizakumullah, kalau kita lihat dalam kamus, itu artinya rabba yarubbu di antara maknanya memperbaiki. Berarti memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang peduli perhatian terhadap keluarga kita, tampil menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kemudian juga membangun ya, atau ada menangani urusannya. Maka orang yang tarbiyah, dia akan menjadi orang yang punya mas'uliyah, yang mampu menangani urusannya, sehingga dia punya program jelas hidupnya. Apa ikut terlibat andil kontribusi untuk urusan-urusan umat masyarakat. Kemudian rabba yarubbu itu juga punya arti irsyad, membimbing. Maka dalam tarbiyah kita dibimbing untuk senantiasa terus dalam taat kepada Allah, untuk senantiasa terus menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian rabba yarubbu itu juga punya makna memelihara dan menjaga. Nah, ini penting. Makanya tarbiyah itu bukan lagi menjadi kewajiban. Tarbiyah itu harus menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena kita semuanya berkepentingan untuk menjaga, memelihara iman dan takwa kita. Bapak Ibu, yang namanya iman itu naik turun apa? Naik terus. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Maka majelis-majelis seperti ini mengangkat iman. Membaca Al-Qur'an mengangkat iman. Ketika kumpul kita bersama-sama dengan teman-teman kita membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Quran, belajar berbagai macam ilmu, itu untuk menjaga iman kita. Makanya di antara para sahabat itu dulu biasa mereka, ketika mereka sudah lama nggak ketemu, mereka mengajak temannya, hayya bina najlis nu'minu sa'a, yuk kita duduk sejenak untuk beriman sejenak. Maksudnya untuk memperkuat iman kita. Bapak Ibu, jangankan kita, para sahabat itu generasi terbaik apa tidak? Khairul Qurun, generasi terbaik. Jailul Quranil Farid, generasi Quran yang unik. Mereka saja oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk memperbarui keimanan mereka, diperintahkan untuk mentajdid iman mereka. Apatah lagi kita. Maka dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga yang lainnya, Rasulullah SAW di hadapan para sahabat pernah menyampaikan, jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Maka mereka kaget, loh ya Rasulullah, kan kami sudah beriman. Kata Nabi, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaruilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Maksudnya perbaruilah iman kalian dengan meningkatkan intensitas zikir kepada Allah. Perbaruilah iman kalian dengan sering-sering menghadiri majelis ilmu seperti ini. Perbaruilah iman kalian dengan sering-sering mengingat Allah, membaca Al-Quran. Perbaruilah iman kalian dengan kumpul dengan orang-orang soleh. Perbaruilah iman kalian dengan amal soleh, sedekah, birrul walidain, dan amal-amal soleh yang lain. Bayangkan, ini disampaikan Nabi perintah kepada para sahabat yang merupakan generasi terbaik, diperintahkan untuk memperbarui iman. Apatah lagi kita. Maka rabba yarubbu, tarbiyah itu adalah memelihara, menjaga, di antaranya menjaga dan memelihara iman kita, supaya hidup kita terus menjadi orang yang manfaat, soleh untuk diri kita, manfaat untuk orang lain, untuk keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, umat dan bangsa kita. Inilah tujuan dari tarbiyah. Maka saya tutup dengan ungkapan seorang murabbi, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, siapa yang menazarkan, mendedikasikan dirinya untuk ikut terlibat dalam mengurusi urusan umat, dalam dakwah, ikut andil memakmurkan masjid, ikut kontribusi bagaimana masyarakat semangat untuk ibadah.
Siapa yang mendedikasikan dirinya untuk itu? Apa? Ya'ishu muta'aban. Orang yang seperti itu pasti akan capek, lelah. Dia harus mengorbankan waktu, dia harus mengorbankan ininya. Kadang-kadang harus ngeluarin harta, capek, lelah. Tapi ya yahya aziman wa yamutu aziman. Tapi orang yang seperti itu dia akan hidup agung, besar, dan nanti mati dalam keadaan besar. Mari kita mendedikasikan diri kita untuk ikut terlibat dalam proyek-proyek dakwah supaya kita menjadi manusia besar di sisi Allah, dan kalaulah mati, kita mati dalam keadaan besar di sisi Allah, husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Ramadan mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Mari kita tutup dengan baca doa. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إن فيروس كورونا جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم اصرفه عنا، اللهم اصرفه عن بيوتنا، اللهم اصرفه عن بلدنا، اللهم اصرفه عن سائر البلدان. اللهم قنا ونجنا من هذا المرض، اللهم قنا ونجنا من كل مكروه ومن كل سوء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا الصالحة في هذا الشهر الكريم. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit Kau sembuhkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali doa-doa kami Kau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli adh-dhayr. Barik Allahumma lana fi shahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.